Put Tadi jadi gini, tadi kan udah olah TKP. Tadi udah koordinasi sama penyidik di lokasi, ada panitnya datang, terus didampingi oleh kuasa hukum Inara tadi, Pak Ansdaru. Nah terus udah difoto-foto aja, terus belum ada pengambilan alat-alat bukti lainnya nanti setelah Lebaran. Tapi dari pihak lawyer Inara mengatakan masih mengupayakan untuk berdamai itu seperti apa, Bang? Ya meskipun ya ditolak gitu. Ya, dan mengikuti terkait tadi olah TKP juga. Iya, jadi kalau tadi agenda dari olah TKP sendiri, ya kan, kalau dari penyidik tentunya membuka ruang yang namanya restoratif. Tapi restoratif sendiri kan tentunya ini menjadi satu kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, kalau satu yang nggak sepakat ya tandanya belum bisa direstoratif kan gitu. Ya kalau membuka ruang ya jelas membuka ruang. Tinggal nanti proses berjalan, sambil berjalan tentunya mungkin ada jalan-jalan keluar lain yang bisa ditempuh oleh dua belah pihak. Dari pihak Insar gimana sih, Bang? Masnya untuk mengupayakan untuk berdamai atau sudah? Kalau dari pihak insan saat ini sudah mengikuti aja, kalau maunya mau lanjut ya lanjut, mau bercerai ya. Jadi kalau dia meminta untuk apa yang diinginkan oleh Mawa, ya dia ikut aja. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada memberikan satu pemaksaan yang harus sesuai keinginan Insanul juga enggak. Jadi Insanul merasa kalau memang Mawanya udah niat untuk mau bercerai, ya sudah, dia ikhlas dan dia lakukan biar percepat proses perceraiannya. Gitu. Jadi nggak berlama-lama ya untuk bisa diproses lebih lanjut. Bang, mungkin terkait tuntutannya Mawa yang kabarnya minta nafkah mut'ah, nafkah idah yang salah satunya 45 gram emas itu gimana, Bang? Jadi nafkah mut'ah, nafkah idah, nafkah anak yang 3 item itu ya, ada 45 logam mulia emas, terus ada uang 100 juta dan 30 juta per bulan buat anaknya. Itu kalau menurut Mas Insanul masih pertimbangkan. Kenapa pertimbangan? Karena nanti dihitung kan berapa sih anak kebutuhannya kan gitu. Nanti berapa sih biayanya? Nanti dihitung bareng. Nanti kita belum sampai ke arah berapa nilainya. Tetapi nanti kalau memang itu suatu masuk ke dalam satu kewajaran, saya rasa Mas Insanul sudah siap sih, sudah oke nih. Bang, katanya orang 30 juta, sejuta aja Iya. Itu sejuta tuh gimana tuh? Jadi kalau ya mungkin ada pembicaraan yang nilai-nilainya masih belum cocok, kayak misalnya 1 juta, kan tentunya hal-hal seperti itu tuh bicaranya antara pribadi kan, harusnya berdua lah dibicarakan. Tentunya pasti bisa disesuaikan. Semua permasalahan begini bisa dibicarakan lebih lanjut, bisa diomongin, terus nanti bisa diputuskan. Tentunya nggak usah terlalu dibesar-besarkan, karena ini kan juga untuk anak, terus kalaupun nafkah walaupun mut'ah ya, nilai uang mut'ah itu atau idah itu sendiri bisa juga dibicarakan baik-baik. Seperti itu. Tapi keberatan nggak sih berarti, Bang, kalau misalnya sudah dihitung dan make sense angkanya segitu, keberatan nggak sih, Bang? Kalau masalah keberatan tentunya menjadi tolak ukurnya Mas Insanul, karena Mas Insanul masih menghitung katanya buat anak tuh berapa sih, terus nanti bagaimana nanti pembagiannya, karena kan masih panjang nih ceritanya, habis cerai asuh anak, terus habis itu nanti kalau ada harta gonong gini, tentunya itu kan menjadi satu perhitungan atau pembicaraan ke depannya seperti apa kan gitu. Bang, tadi olah TKP ada apa aja tuh yang dilakukan dari pihak Insanul tahu Iya, apa aja? pengambilan gambar apa aja sih? Tadi pagi saya ditelepon dan diberikan ada beberapa update bahwa pagi tadi itu dari pihak unit PPA ya, Polda Metro Jaya, penyidik dalam hal ini Kanit dan Panit hadir dalam uji TKP tempat kejadian kasus dugaan tindak pidana 284 KUHP, di mana laporan daripada Wardadina Mawa. Nah itu sudah dilakukan dan sudah masuk ke dalam ruko atau rumah daripada Inara Rusli di tempat kejadian, dan dia foto-foto semua dari tempat sofanya, horden dan lain-lain tuh, layout tempat itu udah difoto. Tapi
tapi untuk penyitaannya mungkin di habis Lebaran. Jadi udah dikoordinasikan baik itu ke lawyernya Inara, Mas Daru, dan juga kepada saya. Tadi udah dilaporkan juga kepada penyidik udah telepon saya juga. Jadi sudah memberikan satu informasi. Jadi rencana nanti mungkin setelah Lebaran ya, dan kita melanjut kepada saksi-saksi yang sudah dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan ke Polda. Penyitaan apa bang maksudnya? Penyitaan apa? CCTV atau apa? Ya kelihatannya memang yang akan diambil tuh nanti CCTV kayak semacam kalau ada sofa mungkin sofanya atau mungkin horden. Jadi itu menandakan bahwa tempat kejadian itu merupakan satu betul nggak ada di situ seperti itu kan gitu. Jadi nanti diidentifikasi. Dan tadi juga dari pihak Inavis datang juga identifikasi dari Polda Metro. Bang juga tadi lawyer Inara mengatakan video yang 2 jam itu tidak benar. Yang benar adalah cuma hitungan menit itu sudah bang. Itu betul sekali. Jadi 2 jam itu tidak benar adanya. Makanya kenapa kita mau uji lagi alat buktinya? Kenapa? Apakah alat bukti ini sesuai, komprehensif atau apa? Jadi kita juga tetap komunikasi sama penyidik lah. Karena kan yang namanya proses hukum ini kan nggak serta-merta melihat dari segala satu sisi aja, tapi ada berbagai sisi yang memenuhi unsur materialnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah alat bukti yang cukup, alat bukti yang sah, itu harus sesuai dengan KUHP, dengan undang-undang. Karena kalau enggak, kita juga boleh selaku pelapor, selaku terlapor untuk mempunyai hak untuk bisa meminta haknya. Ya, kalau ada yang kurang, kalau ada yang masih kurang yakin kan gitu. Bang berarti yang benar berapa menit bang? Ada di tempat ada. Ya kalau menitnya saya tidak cukup, yang jelas tidak 2 jam ya, tidak 2 jam dan tidak 1 jam malahan. Itu juga nanti durasinya kita juga bakal lihat sendiri nanti karena itu omongan 2 jam itu sangat tidak tepat ya. Bang tadi di lokasi Inara didampingi siapa aja? Kalau tadi di lokasi Inara dengan kuasa hukumnya Mas Dar. Cuman Iya, berarti iya. anak-anak nggak ada. Iya. Cuman Inara saja. Iya. Oke. Melihat Kak Inara tadi diperiksa mungkin seperti apa tadi bang? Dia akan shock atau pikiran anak-anak juga mungkin bang? Ya kalau uji TKP kan kebetulan Inara nggak ada di lokasi kan, rukonya atau tempat yang di uji TKP itu kan kosong kan, jadi nggak ada orang di sana. Jadi tadi didampingi oleh kuasa hukum, terus masuk ke dalam juga kondisi kosong karena kan rencana memang katanya udah mulai dipasarkan untuk dijual ya, kan gitu. Jadi sementara waktu jadi itu kosong, terus tadi di uji TKP tidak melihat anak-anak karena kan udah di tempatnya sama si Inara ya di BSD ya. Ada bukti-bukti baru yang akan dipersiapkan bang? Mungkin kan ini kan udah TKP nih, mungkin ada bukti baru di abang dengan komunikasi. Kalau dengan bukti-bukti baru tentunya nanti kita akan sampaikan kepada penyidik. Mungkin nanti setelah prosesnya ini berjalan tentunya kita akan update lagi karena ada beberapa saksi dan bukti-bukti yang akan kita sampaikan. Jadi rekan-rekan media semoga doakan semua masalah kasus di Polda ini bisa selesai dan berjalan dengan baik. Bang penegasan rumah atau ruko bang? Semacam ruko tapi ada buat tempat tinggal. Rumah tinggalnya Inara? Iya, rumah tinggal Inara kembali. Bang Istanul di sini atau ikut mudik sama anak? Rencana Mas Insanul akan ke Jakarta tapi di Lebaran pertama atau kedua ya. Berarti sekarang posisi Mas Insan di Medan mas? Masih di Medan. Jadi kemungkinan nanti Lebaran pertama kedua bisa kita gitu. Ini berlebaran bareng Inara ya bang? Atau bareng anak-anak? Kayaknya sih enggak ya, tapi karena memang Inara sekarang ini kan lagi sibuk sendiri ya, urusan sendiri. Jadi ya sekarang bang antara Mas Insan dan Mbak Inara nih? ya udah cukup renggang ya karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawar. Berarti istilahnya Lebaran ini akan memprioritaskan ketemu anak-anak mungkin dari Insan sendiri? Iya, jadi Insan Pak pengennya dia kalau Lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Menutup ruang nggak sih bang kalau untuk Mawar sendiri kalau Insan mau komunikasi? Terakhir iya, karena nggak ada komunikasi juga yang bagus untuk anak ya.
Saya rasa ini yang harus dipertegas dan dibuat aturan seperti apa ke depannya. Saya rasa itu karena anak nggak bisa di apa namanya dibatasin kan kalau untuk anak ke bapak dan ibu. Ya.